Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Lebaran tahun ini jatuh pada hari Minggu, awal Mei 2023. Udara pagi di desa Cipadung terasa dingin tapi bersih. Kabut masih menempel di sela-sela batang pohon randu yang tumbuh di dekat jalan utama. Rumah-rumah beratap seng berdiri rapat menghadap sawah, dan suara ayam jantan dari kejauhan membuat suasana desa terasa akrab. Rifki Hidayat baru tiba beberapa jam lalu setelah menempuh perjalanan jauh dari Jogja. Sudah 3 tahun ia tidak pulang ke desa, dan sekarang langkahnya perlahan menyusuri pematang sawah yang dulu sering ia lewati setiap sore. Rifki memakai kaos putih dan sarung hitam yang dililit rapi. Di tangannya ada kantong plastik berisi oleh-oleh untuk orang tuanya. Wajahnya terlihat lelah tapi hangat. Setiap orang yang berpapasan ia sapa, meski kadang mereka membalas dengan ragu, mungkin karena perubahan wajah dan tubuhnya yang kini lebih dewasa. Sesekali Rifki memandang ke arah musala kecil di ujung desa yang sudah mulai dipenuhi warga untuk salat Id. Di tengah langkah, suara dari arah belakang memanggil pelan, "Rifki?" Ia menoleh. Seorang perempuan setengah baya berdiri sambil membawa rantang besar di tangan kanannya. Wajahnya sedikit kurus dan kerudungnya lusuh, tapi Rifki mengenali sorot matanya. "Ibu Tarmi, ya?" tanya Rifki, agak ragu. "Ya Allah, kamu masih ingat?" jawab Bu Tarmi sambil tersenyum. "Sudah gede, ya. Kalau Ilham masih ada, dia pasti udah segede kamu." Rifki ikut tersenyum, tapi bagian dalam dadanya terasa mengeras. Ia mengangguk pelan, "Iya, Bu. Maaf baru bisa pulang sekarang." Bu Tarmi memandang Rifki lama, lalu berkata sambil menatap langit, "Dua yang hilang, Gusti ganti 2 lagi. Tapi tetap saja, yang pergi enggak bisa diganti." Kalimat itu membuat Rifki diam. Ia tidak tahu harus menanggapinya bagaimana. Matanya mengikuti arah pandang Bu Tarmi ke rumah tuanya yang tak jauh dari sana. Rumah itu masih berdiri, ket dindingnya sudah pudar, dan jendela kayunya tertutup setengah. Meski matahari sudah naik, bagian dalam rumah tampak gelap. Rifki sempat merasa seperti ada seseorang berdiri di balik tirai jendela itu, tapi ketika ia mengedip, tirai itu bergoyang pelan seperti didorong angin. 2 anak kecil muncul dari arah belakang Bu Tarmi. Mereka berlarian kecil, lalu memeluk kakinya sambil tertawa. Salah satu dari mereka menarik-narik kerudung ibunya sambil berkata, "Bu, Ilham udah bangun belum? Kita mau main layangan." Rifki menoleh cepat. Bu Tarmi tersenyum canggung. "Anak-anak," katanya pelan. "Kadang mereka masih sebut nama itu, padahal, ya, kamu tahu." Rifki mengangguk. Ia jongkok dan mengelus kepala 2 anak itu, mencoba tersenyum. "Main yang jauh ya, jangan dekat kali," katanya. Anak-anak itu mengangguk, lalu lari ke arah jalan kecil menuju pekarangan. Rifki berdiri kembali, mencoba mengalihkan pandangannya dari rumah Bu Tarmi yang masih terasa menekan pikirannya. "Bapak sehat, Ki?" tanya Bu Tarmi. "Alhamdulillah. Beliau di rumah. Nanti saya mampir lagi, Bu," jawab Rifki sambil pamit. Ia melanjutkan langkahnya ke gang kecil menuju rumah orang tuanya. Saat melewati rumah Bu Tarmi, ia mempercepat langkah. Tapi baru beberapa meter, suara sandal kayu menyeret di tanah membuatnya menoleh. Dari arah seberang jalan, Pak Asep berjalan mendekat. Wajahnya dingin dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Assalamualaikum, Pak Asep," sapa Rifki. Pak Asep berhenti di depannya, lalu mengangguk pelan tanpa menjawab salam. Tatapannya lurus ke arah Rifki. Sorot matanya tajam, tapi kosong. Ia kemudian melanjutkan langkahnya ke arah rumah, tanpa sepatah kata pun. Rifki mematung sebentar. Ia baru melangkah lagi setelah Pak Asep masuk ke rumah dan menutup pintu dengan keras. Suasana di sekitar mendadak senyap.
Bahkan suara burung di pohon randu seolah hilang. Sesampainya di rumah, ibu menyambutnya hangat. Pak Jajang sedang duduk di ruang tengah, menyambut anaknya dengan senyum tipis. Obrolan berlangsung singkat, lebih banyak tentang kabar pekerjaan dan kondisi di perantauan. Rifki sengaja tidak menyebut apapun tentang Bu Tarmi, Ilham, atau kejadian tadi. Malamnya, setelah makan bersama dan membantu membereskan piring, Rifki duduk sendirian di teras rumah. Angin malam dari arah sawah membawa bau tanah basah. Langit cerah, tapi udara terasa berat. Ia mencoba mengingat masa kecilnya, tapi hanya potongan-potongan gambar yang muncul. Ilham, Dewi, rumah tua, dan suara kambing dari kandang di belakang rumah. Ia tidak tahu kenapa semua itu kembali muncul hari ini. Rifki berdiri, melihat ke arah ujung gang yang mengarah ke rumah Bu Tarmi. Lampu depan rumah itu menyala, tapi remang. Tirai jendela tertutup rapat. Ia sempat berpikir untuk menyapa lagi esok hari, tapi entah kenapa tubuhnya enggan bergerak. Dari dalam rumah, ibu memanggil agar ia segera masuk. Rifki menutup pintu dan mematikan lampu teras. Tapi sebelum menutup tirai jendela, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah luar. Di sana, di tengah gelap, seperti ada bayangan kecil berdiri di depan rumah Bu Tarmi. Tapi Rifki tak yakin. Bisa saja itu tiang jemuran, atau bayangan dari pohon. Ia menarik tirai perlahan, lalu mengunci jendela. Malam pertamanya di Cipadung berakhir tanpa suara. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang belum tenang. Seolah kampung ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan kini, Rifki kembali ada di tengahnya. Rifki belum bisa tidur. Suara jam dinding di ruang tengah terus berdetak perlahan, dan sesekali terdengar suara dedaunan bergesek di luar jendela. Ia berbaring menyamping, menatap langit-langit kamar yang remang karena cahaya lampu gantung yang dibiarkan menyala sebagian. Tapi bukan itu yang membuat matanya tak bisa terpejam. Bukan pula karena badan lelah setelah perjalanan jauh. Ada sesuatu yang tertahan di dadanya sejak ia menutup tirai jendela tadi. Sesuatu yang kembali memunculkan satu ingatan lama, yang sudah lama tak ia pikirkan. Waktu itu, sore menjelang malam. Ia masih kelas 2 SD, dan baru saja pulang dari mengaji di musala belakang balai desa. Bersama Ilham, mereka menyusuri jalan tanah yang memotong ladang singkong dan kandang kambing milik Pak Marzuki. Jalan itu memang lebih dekat menuju rumah mereka. Udara lembab, dan langit sudah mulai gelap. Hanya suara jangkrik dan kambing mengembik yang terdengar. Ilham berjalan lebih cepat dari biasanya, membawa tas kecilnya di tangan karena talinya putus. Tiba-tiba, dari arah hutan bambu di belakang kandang, terdengar suara kepakan. Keras dan berat. Seperti suara sayap, tapi jauh lebih lebar dari burung biasa. Rifki spontan berhenti. Ia menoleh ke kanan, tepat ke arah rumpun bambu yang lebat. Ilham juga berhenti, tapi tak sempat menoleh. Sebuah bayangan besar melintas di atas mereka. Hitam, berbulu, dan bersayap lebar. Terbang cepat ke arah hutan jati sabrang, melewati pucuk-pucuk pohon dan menghilang dalam sekejap. Rifki hanya bisa diam, tubuhnya kaku. Ilham menjerit kencang, "Itu apa, Ki? Itu apa?" Teriakan itu membuat Pak Jajang keluar dari rumah sambil membawa senter. "Kalian ngapain di situ?" "Masuk. Udah malam," teriaknya sambil menyinari arah kandang. Rifki dan Ilham berlari menuju rumah. Nafas mereka memburu. Rifki tidak bisa berkata apa-apa. Begitu masuk rumah, Pak Jajang mengunci pintu belakang dan menatap mereka bergantian. "Ada apa?" tanya Pak Jajang. Rifki menggeleng. Ilham masih memeluk tasnya dan menunduk. Tak ada jawaban yang jelas malam itu. Hanya rasa dingin yang menempel di kulit leher dan telapak tangan. Karena keluarga Ilham tidak ada di rumah, ibunya sedang di rumah sakit menjenguk Dewi yang sakit. Pak Jajang memutuskan Ilham menginap malam itu. Ibu Rifki menyiapkan tikar dan bantal tambahan di ruang tengah. Ilham tak banyak bicara, hanya duduk diam, sesekali menatap jendela dapur. Makan malam pun terasa hening. Biasanya mereka saling bercerita atau menonton TV, tapi malam itu, suasana berubah. Setelah mencuci kaki dan mengganti baju, Rifki dan Ilham berbaring bersebelahan di ruang tengah. Lampu dipadamkan setengah. Ibu dan bapak masuk ke kamar.
Tapi belum sampai 10 menit, Ilham mulai gelisah. "Ki, aku nggak bisa tidur," bisiknya pelan. "Kenapa?" "Aku takut." "Tadi itu apa, ya?" "Nggak tahu." Ilham diam, lalu bertanya, "Kalau ibu aku nggak pulang-pulang gimana?" Rifki tak menjawab. Ia tahu Dewi sering sakit, tapi belum pernah Ilham bicara seperti itu. Ilham terus menatap ke arah dapur, matanya tak berkedip. Rifki mulai ikut merasa tak tenang. Suara aneh muncul dari arah dapur. Seperti sendok jatuh, lalu gesekan kursi. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Rifki bangkit dan menyalakan lampu dapur. Tidak ada apapun. Semua terlihat normal. Ia mematikan lampu dan kembali berbaring. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti langkah pelan di lantai kayu. Ilham menarik selimut sampai ke dagu. "Itu suara apa?" "Gak tahu." Lampu padam lagi karena angin dari jendela yang terbuka sebagian. Suasana ruang tengah jadi redup. Rifki memutuskan diam. Tapi dari langit-langit rumah, terdengar bunyi gesekan. Seperti sesuatu yang merayap. Ilham memegang lengan Rifki. "Ki, itu di loteng, ya?" Rifki menahan napas. Ia dengar juga. Suara itu pelan, tapi jelas. Seperti sesuatu yang berjalan pelan di atas atap kayu. Tidak berat, tapi cukup untuk membuat genteng bergetar sedikit. Tiba-tiba terdengar suara kambing dari kandang belakang. Bukan mengembik biasa, tapi seperti jeritan pendek yang langsung berhenti. Rifki dan Ilham hanya bisa diam. Tak ada yang berani ke dapur. Tak ada yang memanggil orang tua. Malam itu berakhir dalam diam. Mereka akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi Rifki tahu, ada yang tidak biasa. Dan sejak malam itu, ia merasa rumahnya tidak seutuh dulu. Kini, bertahun-tahun setelah malam itu, Rifki duduk di kamar yang sama. Udara di desa masih dingin, tapi kini berbeda. Ia menatap jendela yang tertutup rapat. Tak ada suara dari loteng. Tapi perasaan itu masih ada. Ia menarik selimut sampai ke dada. Mata mulai berat, tapi kepalanya penuh. Bukan karena perjalanan, tapi karena sesuatu yang belum tuntas dari masa lalu. Dan malam ini, semuanya terasa dekat kembali. Terlalu dekat. Pagi datang pelan, tapi tubuh Rifki masih terasa berat. Malam sebelumnya ia sulit tidur. Suara samar dari loteng dan perasaan aneh di sekitar dapur membuatnya tak bisa benar-benar tenang. Saat membuka mata, sinar matahari sudah menyusup dari celah jendela. Ilham masih tidur di atas tikar dengan selimut setengah melorot. Matanya tertutup, tapi napasnya tidak teratur. Sesekali tubuhnya menggeliat, seperti orang yang sedang mimpi buruk. Rifki tidak membangunkannya. Ia hanya duduk bersandar ke dinding, menunggu sampai suara langkah Pak Jajang terdengar dari arah dapur. Sekitar pukul 9 pagi, mereka bertiga bersiap berangkat ke rumah sakit Ciperna. Pak Jajang menyetir sepeda motornya dengan Ilham duduk di tengah, Rifki di belakang. Perjalanan tidak terlalu jauh, tapi jalanan yang naik turun dan tikungan sempit membuat waktu terasa lebih lama. Sepanjang jalan, Ilham hanya diam. Matanya menatap lurus ke depan. Bahkan ketika Pak Jajang bertanya apakah ia sudah sarapan, Ilham hanya mengangguk pelan tanpa suara. Rumah sakit Ciperna tidak terlalu ramai pagi itu. Beberapa pasien duduk di bangku tunggu, sebagian lainnya tidur di ranjang lorong. Rifki ikut menunggu bersama Ilham di aula kecil dekat ruang perawatan. Pak Jajang masuk lebih dulu menemui Butarmi dan Dewi. Ilham duduk sambil memainkan ujung tasnya. Tak lama, dua orang datang mendekat. Seorang pria dan seorang perempuan. Wajah mereka asing, tapi pakaian mereka bersih dan rapi. Pria itu membawa kantong plastik besar, sementara si perempuan menenteng tas selempang. Tanpa bicara banyak, mereka berdiri di depan Ilham. "Ini buat kamu, ya?" ucap si pria sambil menyodorkan satu setel baju pramuka dan beberapa kue kering dalam kotak kecil. Ilham tampak terkejut. Rifki langsung berdiri dan menatap dua orang itu dengan curiga. "Bapak siapa, ya?" "Kenal Ilham?" tanyanya. Si perempuan tersenyum kecil. "Kami hanya nitip. Kakaknya juga ada titipan." Ia lalu menyodorkan mukena putih dan baju sekolah lipat rapi kepada Rifki.
Tolong disampaikan ke Dewi, iya. Rifki ingin menolak, tapi Ilham keburu menerima kue dan baju itu dengan wajah sumringah. Terima kasih, katanya pelan. Rifki masih berdiri, menahan semua kegelisahan di dadanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dua orang itu tidak memperkenalkan nama, tidak menyebut dari mana. Setelah memberikan barang, mereka langsung melangkah pergi ke arah lorong, menghilang di antara ruang rawat tanpa menoleh lagi. Beberapa menit kemudian, Pak Jajang keluar bersama Bu Tarmi. Rifki segera menyodorkan barang yang tadi diberikan. Barusan ada yang ngasih ini, Bu, katanya. Bu Tarmi menerimanya tanpa banyak tanya. Ketika Rifki ingin menjelaskan lebih lanjut, Ilham sudah berjalan mendahului mereka ke kamar Dewi. Dewi terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tapi masih sadar. Ketika melihat Ilham datang, senyum tipis muncul di bibirnya. Ilham langsung menunjukkan baju pramuka barunya. Nih, dari orang tadi, ujarnya bangga. Dewi hanya menatap sebentar, lalu matanya beralih pada mukena putih yang diletakkan di meja. Tubuhnya tiba-tiba menggigil. Aku enggak mau pakai itu, ucapnya. Suaranya kecil, tapi jelas. Kenapa? Tanya Bu Tarmi. Dewi mulai menangis. Aku enggak mau ikut mereka. Aku enggak mau pulang bareng mereka. Aku takut. Rifki langsung menatap ke arah Pak Jajang. Ilham tampak bingung, lalu mencoba menenangkan kakaknya. Tapi Dewi terus menangis sambil menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Suhu tubuhnya mulai naik. Perawat masuk dan meminta semua keluar dulu agar bisa diperiksa lebih lanjut. Di luar ruangan, Rifki duduk di bangku tunggu. Pak Jajang berdiri di dekat jendela sambil merokok. Bu Tarmi hanya menatap kosong ke arah lantai. Rifki mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tadi dua orang itu siapa ya, Pak? Kayaknya bukan orang sini. Pak Jajang mengangkat bahu. Enggak tahu. Saya juga enggak lihat siapa-siapa. Ilham juga enggak kenal? Ilham yang duduk di ujung bangku menoleh. Enggak, tapi mereka baik. Baju ini bagus, katanya sambil memeluk seragam pramukanya. Rifki tidak membalas. Ia menatap baju itu lama. Warnanya coklat tua, tapi seperti basah di bagian pundak. Ia raba perlahan. Tidak lembab, tapi dingin. Seperti baru dikeluarkan dari lemari yang lama tertutup. Perjalanan pulang berlangsung sepi. Rifki duduk di belakang motor, memperhatikan seragam pramuka yang diletakkan Ilham di dalam tas kecil. Sampai di rumah, Ilham segera berlari masuk ke kamar dan menggantung baju itu di belakang pintu. Ia tidak bicara lagi hingga malam. Saat makan malam, Ilham tidak banyak menyentuh nasi. Ia lebih banyak menatap keluar jendela dapur. Rifki beberapa kali mencoba mengajaknya ngobrol, tapi Ilham hanya menjawab singkat. Setelah makan, ia duduk di sudut ruang tengah sambil menatap jendela. Lampu rumah menyala terang, tapi bayangan Ilham tidak pernah menjauh dari tempat itu. Rifki memperhatikannya dari kamar. Tubuh Ilham diam seperti patung. Matanya mengarah keluar, seperti sedang menunggu sesuatu. Rifki berdiri pelan dan menghampirinya. Kamu ngelamun? Ilham tidak menjawab. Kamu mikirin siapa? Tanya Rifki lagi. Ilham akhirnya bicara pelan, tanpa menoleh. Aku ngerasa mereka belum pergi. Suara malam di luar semakin sepi. Hanya suara angin tipis yang menyentuh tirai jendela. Rifki berdiri lama di belakang Ilham, tapi tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, semua lampu rumah tetap dibiarkan menyala. Tapi cahaya tidak menghapus rasa asing yang mengendap di dalam rumah sejak siang tadi. Dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Malam itu suasana rumah masih sunyi. Lampu di ruang tengah belum dimatikan, dan Rifki masih duduk di dekat Ilham yang sejak sore tak banyak bicara. Ia tetap duduk di posisi yang sama seperti semalam, menatap keluar jendela tanpa suara. Rifki hanya mengawasinya dari sudut pandang mata, sesekali memalingkan wajah ketika merasa Ilham memerhatikan balik. Pak Jajang sudah masuk ke kamar, dan ibu mereka sedang menyiapkan air hangat di dapur. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari luar, disertai suara tangisan tertahan. Rifki langsung berdiri, membuka pintu sebelum suara itu sempat mengetuk. Ki, Ilham. Ilham jatuh,
suara Bu Tarmi terdengar terputus-putus. Nafasnya memburu, air matanya belum sempat diseka. Tadi dia keluar sebentar, terus jatuh. Dia nggak bangun. Pak Jajang muncul dari balik kamar. "Ibu, tunggu di sini. Ki, ikut Bapak." Tanpa menunggu lama, Rifki dan Pak Jajang melangkah cepat menyusuri gang kecil menuju rumah Bu Tarmi. Suasana di jalanan masih gelap meskipun lampu-lampu depan rumah sudah menyala. Sampai di halaman rumah Bu Tarmi, beberapa warga sudah berkumpul. Rifki melihat Ilham tergeletak di tanah, tubuhnya menyamping, celananya belum tertutup rapat. Matanya terbuka lebar, tapi tak bergerak. Wajahnya kebiruan, bibirnya kaku. Rifki langsung menghampiri, namun Pak Asep menahannya dengan tangan gemetar. "Jangan dekat dulu," kata Pak Asep lirih. Wajahnya tegang, tubuhnya tampak gemetar walau berusaha tenang. Pak Jajang jongkok, memeriksa leher dan pergelangan tangan Ilham. "Dingin," gumamnya pelan. "Udah enggak ada." Bu Tarmi menangis histeris di belakang, ditenangkan oleh beberapa ibu-ibu. Rifki berdiri kaku, menatap tubuh Ilham tanpa tahu harus berkata apa. Dalam kepalanya, suara langkah kaki kecil semalam seperti terulang. Suara itu muncul lagi, hanya kali ini nyata. Tapi tidak dari telinganya, melainkan dari bayangan di sudut matanya. Beberapa saat kemudian, Ustaz Mamun datang. Ia langsung menuju ke tempat Ilham dibaringkan dan mulai memeriksa tubuhnya. Saat membuka baju Ilham, wajah Ustaz Mamun berubah. Ia menatap Rifki dan Pak Jajang, lalu memanggil mereka pelan ke samping. "Ini anak aneh," katanya. "Badannya kayak bukan manusia. Kaku sekali, dan dinginnya aneh." "Penyakit?" tanya Pak Jajang. "Enggak ada bekas sakit. Tapi ini kayak kosong." Malam itu, warga membantu menyiapkan proses pemakaman. Tubuh Ilham dibawa ke dalam rumah. Rifki ikut duduk di pojok ruangan bersama dua anak kecil yang terus menangis karena melihat Ilham tergeletak. Pak Asep mondar-mandir tanpa banyak bicara. Saat Rifki menanyakan bagaimana awal kejadian, Pak Asep hanya menjawab singkat, "Tadi nonton TV." Terus dia bilang mau buang air. Enggak lama, terdengar suara, "Duk." Pas saya lihat, dia sudah tergeletak. Rifki hanya diam. Tak ingin bertanya lebih lanjut. Ia tahu suara jatuh di halaman seharusnya tidak cukup membuat orang meninggal seketika. Tapi wajah Pak Asep tak memberi ruang untuk diskusi. Beberapa warga yang ikut membantu memandikan jenazah, malam itu, bercerita bahwa tubuh Ilham sulit digerakkan. Seperti keras, tapi bukan karena kaku mayat biasa. Ustaz Mamun juga mengaku merasa berat saat membaca doa. Suaranya beberapa kali tersendat, seperti ada yang menekan dadanya. Suara itu sampai ke telinga Rifki, yang berdiri di luar ruang. Ia tak bisa menjelaskan kenapa tubuhnya terus terasa dingin meski berdiri jauh dari angin. Satu hal yang kemudian membuat beberapa warga mulai saling berbisik adalah saat seorang bocah melihat bayangan kecil melompat dari atap rumah ke arah sumur belakang. Anak itu menunjuk sambil ketakutan. "Itu kayak Ilham, tapi jalannya nunduk," katanya. Beberapa orang dewasa mencoba menenangkannya, tapi malam itu, tidak ada yang betul-betul tenang. Pemakaman dilakukan cepat, tanpa banyak acara tambahan. Hanya pembacaan doa singkat dan beberapa warga yang ikut mengiring. Rifki berdiri paling belakang. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari peti kayu kecil yang perlahan diturunkan. Di sampingnya, Pak Jajang juga hanya diam. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malamnya, di rumah, Rifki tidak langsung tidur. Ia duduk di dekat jendela ruang tengah, menghadap keluar. Semua lampu sudah dimatikan kecuali satu di pojok dapur. Angin malam masuk dari celah jendela yang tak sepenuhnya tertutup. Rifki menatap halaman depan yang remang. Tak ada siapa-siapa. Tapi sekitar pukul 11, terdengar suara langkah kecil di tanah berkerikil. Perlahan, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Ia berdiri pelan, membuka tirai sedikit. Tidak ada orang. Tapi mainan kayu tua yang tergantung di teras mulai berputar sendiri. Padahal angin sama sekali tidak kencang. Rifki membuka jendela lebih lebar, dan melihat tanah halaman depan rumahnya basah seperti baru dilewati kaki. Bentuknya kecil, seperti tapak anak. Tidak ada suara lain,
hanya gemeretak kayu yang terus berputar di ujung tali. Ia menutup kembali tirai dan duduk di lantai. Punggungnya menyandar ke dinding, dan matanya menatap kosong ke arah gelap. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi malam ini, suasana rumah terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang datang, lalu tinggal diam. Tidak pergi, dan tidak juga mendekat. Hanya diam. Suara mainan kayu yang berputar sendiri masih membekas di telinga Rifki malam itu. Ia tertidur larut, duduk di lantai bersandar dinding, tanpa sempat mematikan lampu pojok dapur. Paginya, tubuhnya terasa pegal, tapi ia tetap bangun lebih awal dari biasanya. Suasana rumah masih sunyi. Pak Jajang belum keluar kamar, dan ibu sedang menanak nasi di dapur. Rifki keluar sebentar untuk mengambil udara. Hawa pagi di Cipadung masih sejuk, tapi rasa sesak yang mengendap sejak malam Ilham meninggal belum juga hilang. Beberapa langkah dari halaman, ia melihat seseorang sedang memunguti rambutan jatuh di dekat pagar pekarangan samping musala. Langkahnya melambat saat mengenali sosok itu. Dewi. Gadis itu berdiri sambil menunduk, mengumpulkan beberapa buah rambutan yang jatuh dari pohon milik warga. Rambutnya terikat ke belakang, bajunya lusuh, dan wajahnya terlihat sayu. Rifki mendekat perlahan. Dewi, ngapain pagi-pagi sendiri? Tanya Rifki pelan. Dewi menoleh. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi matanya tampak kosong. Lagi nyari rambutan. Ilham dulu yang manjat. Sekarang enggak ada yang manjat lagi. Rifki ikut duduk di tepi batu batas pekarangan. Udah masuk aja, Wai. Kalau mau, nanti aku ambilin dari atas. Kamu enggak usah ambil sendiri. Dewi memungut satu rambutan yang terlihat bersih, mengelupas kulitnya perlahan, lalu memakannya. Rifki hendak menegur, tapi ia keburu mengunyah pelan sambil menatap ke arah pohon. Aku cuma pengen ngerasain satu aja, ucapnya pelan. Beberapa detik kemudian, Dewi terdiam. Tangannya menjatuhkan sisa rambutan ke tanah. Tubuhnya mulai bergetar. Rifki langsung berdiri. Wai, kamu kenapa? Dewi memegangi perut dan lehernya, lalu terjatuh perlahan ke tanah. Tubuhnya kejang. Kedua kakinya menegam, dan mulutnya mengeluarkan busa tipis. Rifki panik. Ia berteriak sekencang-kencangnya ke arah rumah warga. Tolong, Dewi, ada apa ini? Beberapa orang datang berlari. Bu Tarmi yang mendengar suara dari dalam rumah langsung keluar dan menjerit melihat Dewi terguling. Ia langsung memeluk tubuh anaknya, memanggil-manggil nama Dewi sambil menangis keras. Beberapa ibu berusaha membantu, sementara dua orang lelaki mengangkat tubuh Dewi dan membawanya ke dalam rumah. Dokter desa datang 1 jam kemudian. Setelah diperiksa singkat, ia menyimpulkan bahwa penyakit lamanya kambuh. Mungkin karena makan buah yang asam. Penyakitnya bisa langsung menyerang. Maaf, sudah terlambat, ucapnya pelan pada Bu Tarmi. Bu Tarmi menggeleng lemah. Dia cuma makan satu aja. Itu pun bersih. Tidak ada yang berani menjawab. Rifki berdiri di belakang, menggenggam ujung bajunya sendiri. Tubuhnya dingin. Ia tahu, Dewi bukan anak yang ceroboh. Ia hafal penyakitnya. Ia tahu batasnya. Tapi pagi ini, semua seperti dipaksa terjadi. Malam setelah pemakaman Dewi, Rifki tidak keluar rumah. Ia duduk di dalam kamar dengan jendela sedikit terbuka. Dari arah luar, suara burung terdengar keras. Bukan suara biasa, tapi serak dan menusuk. Ia mengintip dari celah jendela. 2 ekor burung hitam besar berputar-putar di atas rumah Bu Tarmi. Gerakannya pelan, tapi berulang. Seperti mengitari satu titik yang sama. Lalu suara perempuan kecil terdengar samar dari arah pohon rambutan. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat kulitnya merinding. Ia menutup jendela cepat, lalu masuk ke ruang tengah. Pak Jajang sedang menyalakan lampu gantung, menatap ke arah luar. Burungnya enggak mau pergi, ucap Rifki pelan. Pak Jajang mengangguk. Tadi siang juga udah ada. Diam aja di atas atap. Rifki menarik napas panjang. Pak, menurut Bapak, ini semua kebetulan. Pak Jajang diam lama, lalu duduk di kursi rotan dekat tembok. Bapak enggak mau nebak-nebak. Tapi kalau semua ini memang bukan biasa, mungkin waktunya kita panggil orang yang lebih tahu.
"Siapa, Pak?" "Kiai Tursina dari desa sebelah. Dulu pernah bantu kasus warga yang mirip-mirip begini." Rifki tidak menanggapi. Ia masih mencoba mencerna kejadian hari ini. Dari semua yang terjadi sejak kematian Ilham, malam-malam tanpa suara, dan sekarang Dewi yang menyusul, semuanya terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Tapi ia tahu, sesuatu yang belum tampak, sedang diam-diam bergerak. Dan perasaan itu tidak mau hilang dari dadanya. Di luar, suara burung itu masih terdengar. Terus mengitari atap rumah Butarmi yang kini sepi. Rumah yang hanya beberapa hari lalu masih penuh suara anak-anak kecil yang memanggil nama Ilham, kini hanya diam seperti rumah kosong. Rifki menatap ke arah sana lama, tapi tidak ada yang bergerak. Tidak ada cahaya. Hanya gelap. Dan diam. Malam itu udara di Cipadung terasa lebih lembab dari biasanya. Setelah kejadian dengan Dewi, suasana desa seakan menahan napas. Rumah Butarmi kembali ramai, kali ini bukan karena keluarga, tapi karena pengajian yang diadakan untuk mendoakan arwah Ilham dan Dewi. Rifki datang bersama Pak Jajang dan ibunya. Beberapa warga sudah duduk bersila di ruang tengah, sebagian lagi menyiapkan minuman dan camilan di dapur. Rifki duduk di dekat dinding, sejajar dengan jendela yang dibiarkan terbuka. Langit di luar gelap, bulan hanya terlihat setengah. Di dalam, bacaan doa mulai dilantunkan oleh Ustaz Mamun. Beberapa ibu tampak khusyuk, mulut mereka berkomat-kamit mengikuti lafaz doa. Tapi baru sebentar berlangsung, suara, qiraat, terdengar dari sisi lemari kayu yang berada di sudut ruangan. Lemari itu terbuka sendiri, perlahan, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Seorang ibu yang duduk tak jauh dari lemari langsung menoleh dengan wajah panik. "Itu, kenapa kebuka sendiri?" Belum sempat dijawab, bunyi pecahan piring dari arah dapur membuat semua orang menoleh serentak. Suaranya keras, dan terdengar seperti ada benda berat dijatuhkan. Beberapa orang berlari kecil ke dapur. Rifki tetap duduk, tangannya mengepal di lutut. Dari tempat duduknya, ia melihat kepulan asap samar di sekitar dapur. Tak lama, bau amis menyebar ke seluruh ruangan. Bukan bau makanan, tapi lebih seperti darah yang lama mengendap. Ibu-ibu mulai menutup hidung. 1-2 orang terlihat gelisah. Suara doa terputus beberapa kali. Ustaz Mamun mencoba menenangkan dengan menyuruh semua kembali fokus. Tapi belum sempat suara itu kembali stabil, suara langkah kecil terdengar dari belakang. Rifki menoleh cepat. Beberapa orang lain juga melihat. Ada bayangan kecil berlari dari arah ruang belakang ke dapur. Langkahnya cepat, suaranya jelas. Tapi tak ada anak kecil di rumah itu lagi. "Aku lihat," ujar salah satu bapak. "Itu tadi kecil, rambutnya acak-acakan." Sebelum sempat diselidiki, 2 ekor burung gagak terbang masuk dari celah jendela yang terbuka setengah. Suara kepakan mereka membelah suasana ruangan. Salah satu hinggap di atas rak buku, satu lagi mendarat di bingkai foto tua. Semua orang sontak berdiri. Satu ibu menjerit kecil, anak laki-laki yang duduk di pangkuan ibunya langsung menangis. "Burung apa ini masuk malam-malam begini?" tanya Pak Jajang dengan nada tegang. Burung itu tidak bergerak, hanya menatap ke satu arah, lemari kayu yang tadi terbuka. Dan seolah menjawab tatapan mereka, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam lemari. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menegang. Rifki berdiri perlahan. Beberapa orang mulai mundur. Seorang bapak berusaha membuka lemari sepenuhnya. Saat pintunya dibuka, hanya ada baju-baju lama dan kain yang tergantung. Tidak ada siapapun. Namun suara tangisan masih terdengar, seolah berasal dari dalam kayu lemari itu sendiri. Ustaz Mamun menutup doa, lalu berdiri. "Sudah cukup. Ini harus dihentikan. Semua mohon tenang, segera keluar satu persatu. Jangan panik." Beberapa orang mulai keluar dari rumah. Tapi saat kaki mereka menginjak lantai dekat pintu, ubin seperti bergoyang pelan. Tidak seperti gempa, tapi seperti lantai tidak stabil. Seorang ibu hampir terjatuh saat merasakan lantai sedikit menurun lalu kembali normal. Anak-anak digendong. Beberapa warga membantu menuntun yang tua. Dalam waktu 10 menit, rumah itu sudah kembali sepi.
Rifki dan Pak Jajang masih berdiri di dalam bersama Bu Tarmi dan Ustaz Mamun. Burung-burung gagak sudah tidak terlihat. Tapi udara di dalam rumah seperti berubah. Lebih dingin, dan baunya masih belum hilang. Bu Tarmi duduk di lantai, wajahnya pucat. "Saya nggak bisa lagi tinggal di sini," ucapnya pelan. "Setiap malam ada suara. Setiap sudut rumah ini berisik. Rasanya kayak tinggal sama orang lain." Pak Jajang memegang bahunya, menenangkan. "Kalau ibu mau pindah, kami bantu. Rumah ini bisa dikunci dulu, nanti kita pikirkan lagi." Rifki tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi lemari yang tadi terbuka. Dalam kepalanya, suara tangisan tadi masih tertinggal. Ia tahu itu bukan suara dari luar, bukan pula suara anak biasa. Dan jika itu memang berasal dari dalam rumah, maka sesuatu yang mereka tidak mengerti benar-benar sedang tinggal di sana. Malam itu, Rifki tidak tidur di kamar. Ia mengambil bantal dan selimut lalu masuk ke kamar orang tuanya. Ibunya sudah terlelap, tapi Pak Jajang masih duduk bersandar di dinding, menatap ke atas. Lampu tidak dimatikan. "Susah tidur, Ki?" tanya bapaknya pelan. "Iya, Pak. Masih kepikiran suara tadi." Pak Jajang tidak menjawab. Hanya menatap langit-langit, lalu bergumam pelan, "Bapak juga dengar suara dari loteng. Kayak ada yang jalan." Rifki terdiam. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berharap suara itu berhenti. Tapi di sela-sela keheningan malam, suara ketukan pelan terdengar dari arah loteng. Satu ketukan. Lalu hening. Lalu terdengar lagi. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Rifki tak bisa menutup matanya malam itu. Suara ketukan dari loteng masih terngiang saat pagi perlahan masuk. Rifki tak benar-benar tidur malam itu. Matanya mungkin terpejam, tapi pikirannya terus berputar pada lemari yang terbuka sendiri, suara tangisan anak kecil, dan langkah-langkah ringan di atap rumah. Saat matahari mulai menyusup melalui celah jendela, suara ayam dari kandang tetangga akhirnya memecah keheningan. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 9, suara motor tua berhenti di depan rumah. Rifki keluar, dan melihat 3 orang lelaki berpeci dan berjubah sederhana berdiri di depan pagar. Mereka adalah para kiai yang diminta datang oleh Pak Jajang semalam. Kiai Fakih, dengan tubuh agak gemuk dan wajah teduh. Kiai Romli, yang lebih banyak diam dan hanya menunduk. Dan yang paling tua, Kiai Tursina, sosok yang dikenal oleh sebagian warga karena pernah membantu kasus-kasus aneh di desa tetangga. "Langsung ke rumah Bu Tarmi saja," ucap Pak Jajang sambil menyalami satu persatu. Rifki mengikuti dari belakang. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Suasana desa terasa berbeda. Beberapa warga terlihat mengintip dari balik tirai, sebagian lainnya hanya memandangi dari kejauhan. Seolah semua tahu, hari ini bukan hari biasa. Begitu masuk ke dalam rumah Bu Tarmi, suasana hening. Meja ruang tengah sudah dibersihkan, tikar digelar. Bu Tarmi duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat dan tangan gemetar. Pak Asep berdiri tak jauh di belakangnya. Ketiga kiai memulai dengan membaca beberapa ayat. Suara Kiai Tursina tenang, tapi tegas. Bacaan dilanjutkan selama beberapa menit sebelum ia berhenti dan memandangi dinding bagian belakang rumah. "Rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak sewajarnya," ucap Kiai Tursina pelan. "Dan bukan hanya karena gangguan biasa." Rifki menoleh ke arah Pak Jajang, lalu ke arah Bu Tarmi yang mulai menangis pelan. Kiai Fakih berdiri, berjalan perlahan ke arah dapur. Ia berhenti di dekat pintu belakang, lalu memanggil 2 warga laki-laki untuk ikut masuk. Mereka mulai mengangkat beberapa tikar dan perabot ringan yang menutupi lantai kayu tua. "Di sini," ujar Kiai Romli sambil menunjuk bagian yang agak menonjol dari lantai. Beberapa papan dibongkar. Tanah basah terlihat. Ketika digali sedikit, satu benda panjang seperti batang pisang yang dibungkus kain putih muncul. Aromanya anyir. Warga yang membantu spontan mundur. "Itu, bukan jenazah?" tanya Pak Asep dengan suara keras. Kiai Tursina mengangguk pelan. "Yang dikubur dan disyalatkan kemarin bukan tubuh manusia. Itu batang pisang yang diisi dan disamarkan dengan ritual." Bu Tarmi menangis keras, menutup wajahnya dengan tangan.
Beberapa ibu-ibu yang menyaksikan dari luar rumah mulai ribut. Wajah-wajah mereka saling bertukar tatapan curiga. Pak Asep maju satu langkah, menunjuk batang pisang itu dengan suara tinggi, "Ini apa maksudnya? Siapa yang berani lakukan ini di keluarga saya?" Tidak ada yang menjawab. Suara Kiai Tursina kembali terdengar, tenang tapi jelas. Pesugihan randu kelam. Dijalankan dengan tumbal darah keluarga sendiri. Biasanya dilakukan oleh orang terdekat yang tidak mencolok. Semua mata mengarah pada Bu Tarmi. Ia menggeleng keras. "Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya nggak pernah ikut yang begitu." Pak Asep mengepalkan tangan. "Siapa yang masukin ini ke rumah saya?" Rifki hanya bisa memandang ke tanah. Bau dari batang pisang yang setengah terbuka itu makin menyengat. Campuran bau pisang busuk dan sesuatu yang menusuk. Ia merasa mual, tapi lebih dari itu, ia merasa bingung. Jika benar bukan Ilham dan Dewi yang dikuburkan, lalu kemana jasad mereka? Sore menjelang, warga mulai membubarkan diri. Batang pisang itu akhirnya dibakar di tanah kosong belakang rumah Bu Tarmi, atas saran para kiai. Tidak ada yang berani membawa pulang sisa apapun. Kiai Tursina berkata, yang tertanam bukan hanya benda, tapi juga niat buruk yang belum selesai. Rifki pulang bersama Pak Jajang, berjalan lambat tanpa suara. Malamnya, ia kembali tidur di kamar orang tuanya. Tapi kali ini, ia membawa selimut sendiri dan berbaring di lantai. Ibu sudah tertidur. Pak Jajang hanya duduk sambil menyalakan rokok. Lampu kamar menyala setengah. Sekitar tengah malam, Rifki terbangun. Dalam tidurnya, ia bermimpi Ilham. Tapi bukan Ilham yang biasa. Wajahnya hitam lebam, tubuhnya setengah tertanam di tanah. Mulutnya terbuka, tapi tidak bersuara. Rifki mencoba memanggil, tapi tubuhnya kaku. Dalam mimpi itu, Ilham hanya menatapnya tanpa berkedip. Rifki terbangun dengan napas memburu. Ia melihat ke arah kaki. Selimutnya setengah terlepas. Tapi yang membuatnya langsung duduk adalah rasa dingin di telapak kakinya. Ia raba lantai. Basah. Tanah di depan kamarnya lembab, seperti baru disiram air. Tapi ia tahu tidak ada yang melakukannya. Ia tidak membangunkan siapapun. Hanya duduk diam sambil menatap lantai. Dingin itu tidak berasal dari lantai, tapi dari sesuatu yang entah di mana. Dan malam itu, Rifki tidak bisa memejamkan mata hingga pagi. Tanah basah di depan kamar Rifki masih terasa dingin pagi itu. Ia tidak memberitahu siapapun. Hanya diam dan menunggu pagi benar-benar datang. Suara ayam dan teriakan anak kecil di gang depan rumah baru terdengar setelah matahari naik tinggi. Tapi suasana tetap tidak seperti biasanya. Wajah-wajah warga yang melintas terlihat tegang. Semuanya mengarah ke rumah Bu Tarmi yang sejak semalam kosong. Pak RW bersama beberapa tokoh desa mengumpulkan warga lelaki di balai. Keputusan dibuat, rumah Bu Tarmi akan diruntuhkan. Alasannya bukan hanya karena gangguan yang terus muncul, tapi karena temuan batang pisang di bawah lantai yang dianggap sebagai bukti bahwa rumah itu sudah tidak layak dihuni. Bu Tarmi dan anak-anaknya sudah lebih dulu pindah ke kampung sebelah. Sejak mereka pergi, rumah itu hanya ditutup seadanya. Tapi gangguan belum juga berhenti. Rifki ikut berdiri di antara warga yang membawa linggis, palu, dan cangkul. Pak Jajang berdiri di sisi kanan Pak RW. Semua bergerak cepat. Pintu utama dibuka paksa. Barang-barang di dalam sebagian besar sudah dikosongkan. Beberapa tikar tua dan lemari ditinggal begitu saja. Suasana pengap langsung menyergap begitu atap bagian depan dibuka. Udara seperti diam. Tidak bergerak. Pembongkaran dimulai dari ruang tamu. Kayu-kayu tua dilepas satu persatu. Ubin di dapur dicungkil, menyisakan tanah yang mulai merekah. Seorang pekerja yang mencangkul di pojok dapur tiba-tiba berhenti. "Pak, ini ada sesuatu." Warga segera berkumpul. Dari dalam lubang yang baru digali, terlihat sepotong batang pisang yang dibungkus kain putih. Warnanya sudah kecoklatan dan berair. Aromanya kuat. Bukan hanya bau busuk biasa, tapi juga amis dan menyengat. Seorang bapak bernama Darto mencoba menariknya keluar. Saat ditarik setengah, terdengar suara seperti hembusan dari dalam tanah. Lalu suara gaduh,
seperti sesuatu bergerak di bawah. Belum sempat dijelaskan, Darto mendadak menjerit. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Ia terjatuh, menggeliat, lalu mulai berbicara sendiri. Suaranya berubah. Tangannya menunjuk ke sekeliling. Belum cukup. Belum selesai. Harus ada lagi. Harus ada darah. Beberapa warga mundur. Pak RW mencoba menenangkan, tapi Darto terus meracau. Dua warga memegangi tubuhnya, yang kini mulai menggeliat liar. Rifki hanya berdiri membeku, matanya tak lepas dari batang pisang yang masih tertanam setengah di dalam tanah. Suara gaduh dari bawah rumah belum berhenti. Seperti suara tanah retak dan desah nafas berat dari balik lubang. Kiai Tursina yang datang terlambat langsung meminta batang itu dikeluarkan dan dibakar. Ia memerintahkan warga menyiram tanah bekas lubang dengan air garam dan doa pendek. Darto dibawa ke musala dan dijaga dua orang. Setelah batang pisang dibakar di halaman samping rumah, suara gaduh perlahan berhenti. Tapi tidak ada yang bicara lagi soal melanjutkan pembongkaran. Warga berdiri lama, saling menatap tanpa kata. Menjelang sore, rumah itu benar-benar rata. Hanya menyisakan lantai dasar dan tumpukan puing. Pak RW memutuskan untuk menutup seluruh tanah bekas rumah dengan semen. Ia tidak ingin siapapun masuk atau mendekat ke area itu. Beberapa warga bekerja sampai malam, menyelesaikan pengecoran. Rifki ikut membantu menuang adukan ke celah tanah. Tapi pikirannya tidak fokus. Ia hanya ingin semua ini cepat selesai. Malam itu, rumah Rifki kembali tenang. Tapi tidak untuk hatinya. Ia tidak banyak bicara. Setelah makan malam, ia masuk kamar lebih cepat. Namun lampu tetap dibiarkan menyala. Pak Jajang mengetuk pintu sebelum tidur. Tidur aja, Ki. Jangan keluar rumah malam ini, ucapnya singkat. Rifki hanya mengangguk dari balik pintu. Tengah malam, saat suasana luar benar-benar sunyi, suara yang tak asing kembali terdengar. Langkah kecil, pelan, tapi jelas. Dari arah jalan depan rumah. Seperti langkah anak kecil tanpa alas kaki menyusuri jalan cor yang masih basah. Rifki membuka matanya. Tidak berani menoleh ke jendela. Ia tetap berbaring, menatap langit-langit kamar. Tapi telinganya tidak salah. Langkah itu melintasi depan rumah, berhenti sebentar, lalu bergerak lagi ke arah kiri. Tidak ada suara lain. Ia menarik selimut hingga dagu. Dalam diamnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Kakinya dingin. Ia tidak tahu kenapa suara itu kembali. Padahal rumah itu sudah diratakan. Sudah disemen. Sudah dibakar. Tapi langkah kecil itu masih terdengar, seolah tidak peduli tempatnya kini sudah hilang. Rifki hanya bisa memejamkan mata rapat, menahan napas, berharap suara itu berhenti. Tapi langkah itu baru hilang saat suara ayam dari ujung gang mulai terdengar. Dan Rifki tahu, malam itu belum selesai. Suara langkah kaki kecil itu masih tersisa di telinga Rifki, meski pagi telah datang dan matahari perlahan menyinari tanah Cipadung. Rumah Bu Tarmi sudah benar-benar hilang dari pandangan. Tanahnya disemen rapi, tapi tiap orang yang lewat di depan sana memilih diam. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain, tidak ada lagi ibu-ibu menyapu halaman. Sejak peristiwa terakhir itu, warga seakan sepakat menjaga jarak tanpa perlu sepakat apa-apa. Namun bagi Rifki, semuanya belum benar-benar selesai. Malam demi malam ia masih sering terbangun karena mimpi yang tak pernah berubah. Ilham muncul, terikat di dalam lubang sempit, tubuhnya penuh luka, matanya memohon. Suara lirihnya bergetar tapi tidak keluar sebagai kata. Rifki berkali-kali terbangun dengan nafas memburu dan tubuh dingin. Ibu menyangka ia hanya kecapean. Pak Jajang lebih banyak diam. Tapi suatu sore, Kiai Tursina kembali datang. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya, sorot matanya tetap tenang. Ia duduk bersama Pak Jajang di ruang tamu dan berbicara dengan nada rendah. Rifki ikut duduk, menatap wajahnya dengan pertanyaan yang selama ini dipendam. Jasad mereka tidak pernah ditemukan, bukan? Tanya Rifki tanpa basa-basi. Kiai Tursina mengangguk pelan. Yang dikubur memang bukan mereka. Dan meski rumahnya sudah diratakan, bukan berarti semuanya selesai. Kenapa masih muncul? Tanya Rifki lagi. Kenapa masih ada suara, mimpi, dan rasa ini?
Kiai Tursina menghela napas. Karena ritual pemutus tidak pernah dilakukan. Arwah yang menjadi tumbal tidak bisa pergi begitu saja. Mereka menunggu yang mengikat, bukan yang menyaksikan. Suasana hening. Pak Jajang menggenggam tangannya erat di pangkuan. Matanya mengarah ke lantai, tak berkata apa-apa. Beberapa menit berlalu sebelum Pak Jajang angkat suara. Waktu sebelum Ilham jatuh, saya sempat lihat dua orang asing. Berdiri di depan rumah. Malam-malam. Mereka hanya berdiri, mengintip lewat jendela, lalu pergi. Rifki menoleh cepat. Kenapa Bapak tidak cerita? Saya kira hanya orang luar. Tapi saat kejadian demi kejadian terjadi, saya sadar itu mereka. Kiai Tursina tak terkejut. Itu bagian dari ritual. Dua pemberi. Mereka membawa tanda, barang, ucapan, dan waktu. Jika diterima, maka pintu terbuka. Rifki terdiam. Dalam pikirannya, semua kembali berulang, seragam pramuka, kue kecil, mukena putih. Semua tampak biasa, tapi ternyata bukan. Malamnya, Rifki tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di dekat jendela, menatap jalan kecil yang menuju ke arah bekas rumah Butarmi. Lampu jalan padam. Udara dingin. Sekitar pukul 2, suara ranting patah terdengar dari arah pohon randu. Rifki berdiri. Tirai jendela ia buka pelan. Di bawah pohon, seseorang berdiri. Rifki mengenali postur tubuh itu. Kecil, kurus, dan mengenakan celana pendek yang pernah ia lihat bertahun lalu. Ilham berdiri mematung, wajahnya menghadap ke arah rumah Rifki. Ia tidak tersenyum, tidak juga menampakkan kesedihan. Tapi matanya kosong. Rifki menahan napas. Tubuhnya tak bergerak. Lalu Ilham membuka mulutnya. Suaranya pelan, tapi jelas. Belum semua berhenti. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang. Bukan berbalik, bukan pergi, tapi seperti larut ke dalam tanah. Rifki menutup tirai cepat, lalu duduk di lantai. Tangannya gemetar, matanya panas. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Subuh datang, tapi ia belum tidur. Pagi itu, Rifki duduk di meja makan sambil menggenggam pensil. Ia mengambil beberapa lembar kertas kosong dari rak kecil di ruang tengah. Dengan pelan, ia mulai menulis apa yang ia tahu, apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasakan. Ia tidak tahu untuk siapa tulisan ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Pak Jajang tidak mencegah. Hanya menepuk pundaknya dan mengangguk. Pergi dulu, Ki. Tapi jangan buang semua ini. Simpan. Suatu saat kamu perlu tahu apa yang pernah kamu saksikan. Rifki mengangguk. Ia membawa ransel kecil, hanya berisi baju seperlunya. Tidak ada salam perpisahan. Tidak ada tangis. Hanya langkah pelan menyusuri jalan tanah di belakang rumah menuju jalan besar desa. Di depan pohon randu, ia berhenti sebentar. Tanah di bawahnya tampak biasa. Tapi Rifki tahu, tidak semua yang pernah tinggal di bawah pohon ini bisa benar-benar pergi. Tidak semua yang ditinggalkan bisa dihapus dengan semen. Dan tidak semua yang mati, sempat diselamatkan. Ia melangkah lagi. Dan Cipadung kembali diam. Seperti sejak awal. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Di balik setiap kisah, selalu ada pesan yang tersembunyi, dan bukan semua orang siap menerimanya. Tapi kamu sudah berani bertahan sampai sini, itu artinya, kamu berbeda. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami tahu kamu masih ingin berjalan lebih jauh bersama cerita-cerita kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.